Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan film lanjutan dari Fear Street 1994 Part 1. Buat kalian yang belum nonton, silahkan klik link di atas agar kalian mengerti alur cerita film di video ini. Karena alur cerita film ini akan berfokus pada kilas balik dari seorang wanita bernama Cyberman yang berhasil selamat dari tragedi pembantaian perkemahan Nightwing. Tanpa berlama-lama lagi, tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. This isn't funny. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cyberman yang sedang menonton berita kejadian yang dialami Dina dan teman-temannya saat di film pertama. Wajah Simon dan Kate ditampilkan di TV karena mereka dijadikan tersangka dari rangkaian kejadian tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara alarm yang membuat Cyberman beranjak dari tempat duduknya. Jadi rupanya Cyberman membuat alarm untuk setiap kegiatan di rumahnya, seperti waktu makan, mengunci semua pintu dan jendela rumahnya, bahkan untuk memberi makan anjingnya. Setelah semua pekerjaannya selesai, dia pun tidur di sofa. Namun tak lama setelah ia tertidur, ada yang datang ke rumahnya. Orang tersebut terdengar mengetuk pintu, lalu mereka seperti berusaha masuk menerobos rumahnya. Ternyata orang tersebut adalah Dina dan Josh. Tujuan mereka ke sana karena ingin bertanya kepada Cyberman tentang bagaimana cara dirinya bisa selamat dari tragedi perkemahan Nightwing. Awalnya Cyberman enggan membantu Dina, namun setelah melihat keadaan Sam, ia pun lantas bersedia untuk menceritakan apa yang ia alami di musim panas tahun 1978 saat dirinya berada di perkemahan Nightwing. 1978, the first day of camp. A week later, my sister was dead. Cerita kilas balik dimulai dengan memperkenalkan wanita bernama Ziggy Berman. Ia saat itu sedang berlari seperti sedang dikejar seseorang. Lalu tanpa ia sadari, muncullah seorang pria yang menghadangnya hingga Ziggy terpelanting. Pria tersebut bernama Will Goody yang diketahui menjadi wali kota Sunnyvale saat film pertama. Saat itu ia datang bersama pacarnya yang bernama Sheila dan beberapa teman wanitanya. Mereka saat itu mengikat Ziggy di sebuah pohon yang dimana pohon tersebut dipercaya menjadi tempat eksekusi penyihir Sarah Fier. Mereka semua melakukan hal tersebut karena curiga jika Ziggy telah mencuri uang milik Sheila. Ziggy sempat memberikan perlawanan pada Sheila, tapi gara-gara hal tersebut Sheila semakin marah. Hingga akhirnya Sheila dengan berani membakar lengan Ziggy. Beruntung saat itu datang seorang pembina bernama Kurt. Ia saat itu ditemani pembina lain yaitu Nick Goody, ofisir polisi di film pertama. Sheila saat itu beralasan jika dirinya melakukan hal tersebut karena Ziggy telah mencuri uangnya. Tanpa basa-basi, Kurt menghukum Ziggy dan mengeluarkannya dari perkemahan Nightwing. Tentu saja Ziggy tidak terima karena dia dituduh tanpa bukti sehingga saat itu ia ingin kembali menghajar Sheila. Namun Nick segera menahan Ziggy dan meminta Kurt untuk mempertimbangkannya kembali. Karena menurut Nick, sebaiknya Kurt melupakan masalah tersebut karena Ziggy memiliki luka bakar yang kemungkinan akan memperburuk keadaan jika ia dikeluarkan secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Kurt lantas menyetujui saran Nick dan hanya mengurangi poin Ziggy. Setelah itu, Ziggy terlihat pergi berjalan untuk kembali ke perkemahan. Namun ternyata Nick menyusulnya. Ia saat itu menyarankan agar Ziggy memeriksa luka bakarnya ke perawat lain. Menanggapi kebaikan Nick, Ziggy malah berprasangka jika Nick hanya berpura-pura bersikap baik padanya. Ia pun meninggalkan Nick. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Cindy Berman yang merupakan kakak Ziggy. Saat itu ia sedang membersihkan toilet bersama kekasihnya yang bernama Thomas Slater. Cindy saat itu mengeluh pada kekasihnya karena bajunya terkena lumut toilet yang berwarna merah. Lalu tiba-tiba Cindy sadar jika temannya yang seharusnya membersihkan toilet bersamanya tidak ada di sana. Cindy lantas mendatangi kamar temannya yang bernama Alice. Saat Cindy memasuki kamar Alice untuk menegur, ternyata temannya sedang asik dengan kekasihnya yang bernama Arnie. Cindy lantas menegur Alice yang seharusnya membantunya membersihkan toilet. Akan tetapi Cindy terintimidasi oleh Alice yang menyeramkan sehingga ia memilih pergi agar tidak terjadi masalah.
Saat keluar dari kamar Alice, Cindy bertemu dengan Kurt. Di saat itu, Kurt melaporkan apa yang baru saja terjadi pada adiknya. What about my sister? Berpindah pada Ziggy yang sedang masuk ke ruang kesehatan untuk mencari perawat lain. Akan tetapi sepertinya perawat lain sedang tidak ada di sana. Ziggy yang sudah masuk tidak sengaja melihat sebuah buku harian milik perawat lain. Buku harian tersebut berisi potongan berita dari koran dan sebuah gambar yang bertuliskan tanda penyihir. Lalu ia dibuat terkejut oleh kehadiran perawat lain yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ziggy pun langsung mengatakan jika dirinya mengalami luka bakar dan butuh obat dari perawat lain. Saat sedang diobati, Ziggy bertanya mengenai tanda penyihir yang dia lihat di buku harian perawat Lane. Perawat Lane lantas menjelaskan jika anaknya yang bernama Ruby Lane telah merenggut 8 nyawa termasuk dirinya sendiri di sebuah pesta. Akibat kejadian itu, warga Shadyside lantas bergosip jika Ruby Lane menjadi psikopat karena dirasuki oleh Sarah Fier. Dari penjelasan perawat Lane, kita jadi tahu jika mayat hidup psikopat Ruby Lane di film pertama adalah anaknya. Perawat Lane melanjutkan cerita dengan penuh emosi dan tanpa sadar ia melilitkan perban dengan sangat kencang. Ziggy yang kesakitan lantas segera menegur perawat Lane. Lalu tak lama muncul Cindy di sana untuk menemui Ziggy. Saat mereka keluar, Ziggy sempat menyinggung jika ada keanehan pada perawat Lane akhir-akhir ini. Namun Cindy tidak peduli akan hal tersebut. Karena yang lebih penting baginya adalah menegur Ziggy yang hampir dikeluarkan dari perkemahan. Ziggy lantas membalas jika dirinya tidak peduli dengan hal tersebut dan segera meninggalkan kakaknya. Untuk meluapkan amarahnya setelah menghadapi Alice dan Ziggy, Cindy lantas marah-marah sambil membersihkan lantai ruang makan bersama Thomas. Lalu tiba-tiba muncul perawat Lane di sana dengan ekspresi yang aneh. Saat itu perawat Lane berkata jika ia meminta maaf karena ia tidak bisa menyelamatkan Thomas. Perawat lain juga berkata jika nama Thomas sudah terukir di batu penyihir sehingga bagaimanapun caranya Thomas akan mati malam ini. Setelah berkata seperti itu, ternyata perawat lain berusaha membunuh Thomas di hadapan Cindy. Namun Thomas berhasil menghentikan serangan perawat lain dan membuatnya pingsan. Singkat cerita, polisi akhirnya datang untuk membawa perawat lain keluar dari perkemahan. Hari mulai petang, para penghuni perkemahan sedang bersiap untuk pertandingan perang warna, di mana pertandingan tersebut merupakan perang antara anak-anak Sunnyvale dengan Shadyside. Kurt saat itu terlihat sangat antusias untuk menyemangati anak-anak dari Sunnyvale, namun berbeda dengan Shadyside karena mereka terlihat lebih tenang tapi tetap bersemangat. Di keadaan penuh euforia tersebut, Thomas terlihat melamun karena dia merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Namun Cindy menyadarkan Thomas dan menanyakan keadaannya. Akan tetapi Thomas berkata jika dirinya baik-baik saja. Dia hanya merasa sedikit sakit di bagian kepala akibat serangan perawat Lane. Mendengar hal tersebut, Cindy lantas mengajak Thomas ke ruang kesehatan. Setibanya di sana, mereka lantas mencari obat-obatan untuk mengobati Thomas. Namun Cindy malah menemukan botol obat yang isinya tinggal setengah dan tidak memiliki merek. Cindy menduga obat tersebut adalah sejenis narkoba yang menjadi penyebab perawat Lane menyerang Thomas tanpa sebab. Lalu mereka juga menemukan sebuah gambar tanda penyihir di buku harian milik perawat Lane. Ketika sedang membaca isi dari buku harian tersebut, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah, sehingga Thomas mencari sumber suara tersebut. Tak disangka ternyata itu adalah ulah Alice dan Barney. Melihat itu, Cindy pun menanyakan tujuan mereka datang ke ruang kesehatan. Alice menjawab jika dirinya mencari hal yang sama seperti yang dicari oleh Cindy dan Thomas, sambil melirik ke arah botol obat milik perawat Lane. Karena dirinya menduga jika perawat Lane menyerang Thomas karena sedang dalam pengaruh narkoboy. Lalu setelah itu, Alice dan Arnie merebut buku harian perawat Lane. Saat itu mereka mendapati tanda penyihir di buku tersebut. Saat membuka halaman berikutnya, mereka menemukan sebuah peta yang dibuat oleh perawat Lane. Ketika diperhatikan, ternyata peta tersebut adalah peta Union, yaitu desa di tahun 1666, yang dimana desa tersebut merupakan kesatuan wilayah kota Sunnyvale dan Shadyside sebelum akhirnya terpisah. Di peta tersebut, mereka juga menemukan lokasi yang diduga rumah dari penyihir Sarah Fier, dan ada beberapa tanda X yang mencurigakan di sekitarnya. Untuk memastikan kebenaran dari peta tersebut, Alice dan Arnie pun langsung pergi ke tempat Sarah Fier yang telah ditandai di peta. Singkat cerita, mereka sampai di sana. Alice menemukan lubang galian, tetapi ternyata lubang semacam itu tidak hanya satu, sehingga Thomas menduga jika lubang itu digali oleh perawat Lane. Ditambah lagi, lubang-lubang di sana berada di posisi yang sama dengan tanda X yang ada di gambar. Dari petunjuk yang didapatkan, mereka menyimpulkan jika perawat Lane sedang berusaha mencari potongan tangan Sarah Fier.
Karena di buku tersebut dikatakan jika seseorang berhasil menyatukan potongan tangan dengan tubuh si penyihir, maka kutukan Sarafir akan berhenti menghantui warga Shadyside. Ketika mereka sedang membahas hal tersebut, Arnie yang pergi untuk buang air kecil tak sengaja menemukan rumah si penyihir. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menuju ke sana untuk membuktikan. Singkat cerita, mereka menelusuri rumah yang diduga milik penyihir Sarafir. Saat itu Cindy, Alice, dan Arnie memasuki sebuah ruangan yang terlihat seperti altar yang digunakan untuk ritual pemujaan. Akan tetapi Thomas tidak ikut masuk saat itu sehingga Arnie kembali keluar untuk menemani Thomas. Alice tiba-tiba memanggil Cindy karena ingin menunjukkan sesuatu. Saat itu Alice menunjukkan sebuah batu yang bertuliskan nama-nama psikopat Shadyside yang ia ketahui, seperti Cyrus Myler, William Barker, Ruby Land, dan Harry Rooker. Namun ada satu nama yang janggal di sana, yaitu Thomas Slater. Cindy sempat mengira jika Alice sedang bercanda, namun Alice bersikeras jika itu sudah tertulis saat ia melihatnya, karena tidak mungkin ia sempat mengukir nama tersebut di batu yang sangat keras dalam waktu singkat. Di sisi lain, Arnie mendapati Thomas yang sedang terdiam di pojokan. Meski ia sempat mengajak bicara, Thomas tidak menjawab sedikit pun. Cindy dan Alice terlihat keluar ruangan. Di saat itu mereka mendapati Thomas sedang mengambil sebuah kapak. Tanpa alasan yang jelas, ia pun menghabisi Arnie yang berada di dekatnya. Setelah itu, Thomas juga berusaha menghabisi Cindy dan Alice. Beruntung, batu-batu lorong jalan mereka kabur tiba-tiba saja runtuh menimpa Thomas, sehingga mereka berhasil meloloskan diri. Akan tetapi suara nafas Thomas terdengar samar-samar. Hal tersebut menjelaskan jika Thomas masih hidup. Dan ternyata Thomas saat itu keluar dari rumah tersebut menuju ke perkemahan. Sementara itu di perkemahan, perang warna sedang berlangsung. Namun Ziggy saat itu terlihat malah sedang membersihkan kamarnya. Lalu terlihat Nick datang ke kamarnya. Ziggy lantas mengatakan jika ia sedang membersihkan kamarnya karena diacak-acak oleh Sheila. Mendengar hal itu, Nick lantas menawarkan diri untuk membantunya membalas dendam pada Sheila. Tawaran itu pun lantas diterima oleh Ziggy. Singkat cerita, Sheila terlihat masuk ke toilet karena ia mendapat surat dari Will Goody untuk bertemu di sana. Saat Sheila sudah berada di dalam, ternyata Nick dan Ziggy mengunci Sheila di toilet. Lalu mereka menumpahkan semua serangga yang mereka kumpulkan dari laboratorium. Hal tersebut membuat Sheila panik sejadi-jadinya. Berkat kejadian tersebut, akhirnya Ziggy dan Nick berteman baik. Kembali pada Alice yang tengah menyalahkan Cindy karena Thomas telah membunuh Arnie. Alice menduga jika Thomas sudah dirasuki oleh penyihir Sarafir seperti psikopat lainnya. Meski Cindy melihat perbuatan kekasihnya secara langsung, ia tetap tidak ingin mengakui jika kekasihnya dirasuki oleh penyihir. Kemudian Cindy kembali melihat tanda penyihir di buku harian perawat Lane. Saat itu ia menyadari jika tanda tersebut juga merupakan sebuah peta labirin dari gua tersebut. Berpindah kembali ke perkemahan, saat itu seorang anak bernama Jeremy dari Shadyside sedang menjaga tahanannya yang merupakan anak-anak Sunnyvale. Jeremy saat itu merasa ada seseorang di luar kabin. Namun ketika ia membuka pintu, ternyata itu hanya trik dari anak-anak Sunnyvale agar bisa membebaskan teman-teman mereka yang tertangkap. Lalu ketika para remaja dari Sunnyvale telah pergi, tiba-tiba dia melihat Thomas muncul di sana dan tanpa basa-basi Thomas langsung menghabisi Jeremy. Di sisi lain, Ziggy yang sudah akrab dengan Nick mulai merasakan getaran cinta karena terbawa suasana. Dan seperti film-film barat lainnya, adegan dewasa pun terjadi. Namun saat sedang asik, mereka teralihkan karena mendengar teriakan dari anak-anak perkemahan. Mereka pun langsung menuju ke sumber suara tersebut. Setibanya di sana, mereka dikejutkan oleh jasad Jeremy yang tewas secara mengenaskan. Kembali pada Alice dan Cindy yang masih terjebak di dalam gua. Saat itu mereka menemukan sebuah lorong yang dipenuhi lalat dan tepat di bawahnya terdapat gumpalan daging hidup yang berdenyut. Alice yang penasaran kemudian meletakkan tangannya di atas gumpalan daging tersebut. Lalu tiba-tiba ia melihat kilas balik di saat para psikopat sedang membunuh para korbannya. Cindy saat itu memperhatikan dinding gua tersebut. Di sana ia mendapati lumut berwarna merah yang sama seperti lumut yang mengenai bajunya saat membersihkan toilet.
Cindy lantas menduga jika ia mengikuti arah tumbuhnya lumut tersebut, mereka dapat kembali ke perkemahan. Di saat yang sama, Ziggy, Nick, dan seorang pemuda bernama Gary berusaha mengumpulkan semua anak-anak perkemahan dan menyatakan keadaan sedang darurat karena ada pembunuh yang berkeliaran. Ziggy saat itu menyadari jika Cindy tidak ada di sana sehingga Ziggy berniat untuk mencarinya. Akan tetapi Nick langsung menahannya dan berkata jika ia dan Gary yang akan mencari Cindy serta yang lainnya. Ketika Nick pergi, temannya Sheila menanyai keberadaan Sheila pada Ziggy. Seketika, ia pun baru teringat jika Sheila masih terkunci di toilet. Karena Nick dan Gary sudah tidak ada, Ziggy pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri menjemput Sheila di sana. Namun saat dirinya masuk ke toilet, Sheila langsung menyerangnya. Tentu saja Ziggy tidak tinggal diam. Dengan satu pukulan, ia berhasil membuat Sheila pingsan sekali lagi. Gary saat itu muncul di sana karena mendengar suara ribut. Lalu saat mereka hendak pergi membawa Sheila, Ziggy mendengar suara samar-samar dari dalam kakus. Saat Ziggy membuka penutup kakus tersebut, ia mendapati jika Cindy dan Alice berada di bawah sana. Ziggy lantas heran bagaimana bisa Cindy dan Alice sampai di sana. Dengan bantuan Gary, Ziggy berusaha menarik Cindy dan Alice keluar. Akan tetapi tak disangka, tiba-tiba Thomas muncul di sana dan langsung mengayunkan kapaknya tepat mengenai leher Gary. Alice yang sedang berusaha naik dengan tambang pun lantas terjatuh sehingga kakinya terluka. Ziggy saat itu berhasil lolos dari serangan Thomas dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Nick sehingga mereka segera bersembunyi. Alice yang terluka saat itu diberi perawatan darurat oleh Cindy. Karena tak mau menjadi beban, Alice meminta Cindy untuk segera mencari jalan untuk menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, Thomas mulai masuk ke kabin tempat Ziggy dan Nick bersembunyi. Tak butuh waktu lama, mereka pun ketahuan sehingga Thomas segera berusaha menghabisi Ziggy. Di saat itu, Nick segera menolong Ziggy. Ia juga lantas mengorbankan diri agar Ziggy bisa kabur dari sana. Ziggy saat itu masuk ke kabin tempat makan. Merasa kabur tidak menyelesaikan masalah, ia segera menyiapkan strategi untuk menghabisi Thomas. Sementara itu, Cindy telah berhasil mencapai ujung goa yang ternyata terhubung dengan saluran pembuangan dapur kabin tempat makan. Tapi sayangnya, lubang yang mengarah keluar tertutup oleh teralis besi. Cindy pun lantas berusaha mendobraknya. Kembali pada Ziggy yang mencoba mengalihkan perhatian Thomas dengan menyalakan radio. Lalu ketika Thomas lengah, ia pun berniat untuk menghabisi Thomas dalam sekali serang. Namun sangat disayangkan, saat Ziggy hendak menyerang, musik di radio berhenti sehingga Thomas sadar akan keberadaan Ziggy. Meski begitu, Ziggy berhasil menyerang tubuh Thomas dan menutup kepala Thomas dengan karung. Tetapi hal tersebut tentu saja tidak membuat Thomas berhenti, sehingga ia berusaha menghabisi Ziggy. Cindy yang mendengar teriakan Ziggy langsung berusaha maksimal membobol teralis besi yang menghalangi jalan keluarnya. Dan tak lama teralis itu pun jebol sehingga Cindy segera menolong Ziggy dengan menghabisi Thomas. Tidak lama setelah Thomas berhasil dilumpuhkan, Alice menyusul mereka. Saat itu Alice memberitahu jika dirinya berhasil menemukan potongan tangan si penyihir Sarahfir. Mereka bertiga pun berniat untuk mengakhiri kutukan si penyihir dengan menyatukan kembali tangan Sarahfir dengan tubuhnya. Namun saat Ziggy menyentuh tangan tersebut, hidungnya tiba-tiba berdarah. Ia juga melihat bayang-bayang sosok Sarahfir yang penuh dengan amarah. Bersamaan dengan itu, satu persatu psikopat bangkit dari gumpalan daging yang berada di dalam gua. Tak hanya itu, Thomas yang sudah tak berkutik juga kembali bangkit dari kematiannya. Di saat itu, Ziggy, Cindy, dan Alice masih belum menyadari jika para psikopat telah bangkit untuk membunuh mereka. Sampai akhirnya, Thomas kembali muncul dan langsung menghabisi Alice. Mereka pun kembali melawan Thomas hingga akhirnya berhasil memisahkan kepala Thomas dari tubuhnya. Namun hal tersebut belum berakhir karena tubuh Thomas masih bisa bergerak sehingga mereka memutuskan diri untuk kabur. Hal tersebut juga tidak memberikan hasil baik karena psikopat yang bangkit sudah ada di sana untuk memburu mereka. Dengan keadaan tersebut, Cindy dan Ziggy segera pergi ke pohon tempat Sarahfir dihukum gantung untuk menggali makamnya agar bisa menyatukan tangan Sarahfir ke tubuhnya. Namun sayang, mereka tidak menemukan tubuh Sarahfir di sana. Sedangkan para psikopat sudah berada di dekat mereka.
Merasa telah terpojok, Cindy meminta Ziggy untuk segera melarikan diri karena dia akan berusaha menahan para psikopat itu. Meski begitu, hal tersebut tentu saja sia-sia karena Thomas dengan mudah menghabisi Cindy. Sementara Ziggy berhasil ditangkap psikopat lainnya dan segera dihabisi. Saat keduanya dalam keadaan sekarat, Nick tiba-tiba muncul di sana. Ia lantas bergegas melakukan CPR untuk menyelamatkan Ziggy, sehingga Ziggy yang seharusnya tewas akhirnya bisa terselamatkan. Sementara Cindy akhirnya dinyatakan tewas akibat kehabisan darah. Dari cerita tersebut, Dina dan Josh sadar jika Cyberman yang mereka temui bukanlah Cindy, melainkan Ziggy, karena Cyberman tidak merujuk kepada Cindy, melainkan nama asli Ziggy, yaitu Christine Berman. Setelah mendengar semua cerita dari Ziggy, Dina dan Josh bergegas pergi ke pohon yang berada di dalam Shadyside Mall yang merupakan pohon tempat Sarah Fier dihukum gantung. Mereka ke sana untuk mengambil potongan tulang tangan Sarah Fier yang dikubur oleh Ziggy dan Cindy. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan tulang potongan tangan tersebut. Setelah itu, mereka bergegas pergi ke lokasi saat Sam mengalami kecelakaan di film yang pertama. Mereka saat itu membongkar tengkorak Sarah Fier. Lalu Dina menyatukan tulang potongan tangan yang ia bawa. Dan ketika semua tulang dari tubuh Sarah Fier bersatu, film pun selesai. Ya, begitulah tadi alur cerita film Fear Street 1978 Part 2 yang rilis tahun 2021. Sebagai film kedua dari trilogi Fear Street, bagian 1978 berhasil menjadi jembatan yang kuat antara film pertama dan ketiga. Film ini menawarkan pengalaman slasher klasik yang memuaskan namun tetap dibalut elemen misteri dan supernatural yang khas dari seri ini. Fear Street 1978 Part 2 berhasil menampilkan vibes camp musim panas ala era 70-an, lengkap dengan suasana hutan malam yang mencekam dan gaya visual yang bernuansa retro. Tidak seperti kebanyakan film slasher yang cenderung fokus pada gore, film ini punya karakter yang cukup kuat, terutama hubungan Ziggy dan Cindy Berman, di mana dinamika mereka membuat cerita terasa lebih emosional. Fear Street 1978 Part 2 juga tidak segan untuk menampilkan kekerasan brutal. Bagian ini juga lebih rapi dalam membangun ketegangan, dengan hook yang stabil dari pertengahan menuju akhir. Dan film ini sangat cocok bagi penggemar slasher yang ingin bernostalgia ke era 70-an dengan nuansa modern. Cukup sekian alur cerita film dan review singkat dari Mr. Mokyo. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye bye.